Mari kita awali kajian tafsir kita pagi hari ini. Kami buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah di hari Isnin ini, di mana amal kita nanti akan dilaporkan oleh malaikat pencatat amal kepada Allah. Kita diberi kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Umur boleh berhenti lalu kita mati. Jasad sehat boleh sakit. Kadang tidak sempat, kita tidak mampu datang ke majelis ini. Tapi kalau niat kita lurus, insya Allah pahala niat duduk kita di sini mendapatkan ilmu, mencari ridha Allah tidak akan hilang dan terus akan menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ada satu anggota tubuh yang paling capek hidupnya. Apa itu ibu-ibu? Hati, ibu. Ya Allah. Yang lihat mata, yang mikir hati, yang dengar telinga, yang mikir hati, yang lakoni fisik, yang ngeluh hati, yang ngomong orang lain, yang ngerasakan hati. Jadi kalau kita ukur dari kepala sampai ujung kaki, ada anggota tubuh yang capeknya luar biasa. Maka kata para ulama, istirahatnya hati itu bukan seperti kita lapar, kemudian makan, ngantuk, kemudian tidur, atau pengen pergi kemana-mana kemudian kita piknik. Bukan. Kata para ulama, istirahatkan hatimu dengan ilmu. Salah satunya adalah kita duduk di majelis ilmu. Maka semoga dengan duduk kita pagi hari ini, Allah mengistirahatkan hati kita dari yang lelah, diberikan cas kembali oleh Allah kekuatan. Dari yang sempit, dilapangkan oleh Allah lagi dengan kemudahan. Dari yang tercerai-berai, disatukan oleh Allah menjadi satu kesatuan. Semoga Allah ridho kepada apa yang kita lakukan pagi hari ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nikmat itu ada dua. Satu nikmat yang Allah berikan kepada kita langsung, panas matahari, nafas, kesehatan, itu Allah kasih langsung tuh. Air, udara, tanah, angin yang bertiup. Tapi ada nikmat yang kita dapatkan melalui perantara orang lain. Contoh, kita berdagang, dibantu oleh karyawan, kita dapat rezeki. Berarti nikmat itu datangnya dari Allah, dilantarkan melalui orang lain. Maka dalam hadis yang sahih, orang yang mendapatkan nikmat melalui perantara orang lain, lalu dia tidak mampu berterima kasih kepadanya, sesungguhnya dia belum berterima kasih kepada Allah. Maka hari ini kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah dan ucapan terima kasih kita kepada siapapun yang hari ini membuat kita bisa duduk di majelis ini, sehingga mereka tetap dapat mendapatkan pahala duduk kita pagi hari ini. Thayyib ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kemarin saya ketemu Mbak Yani. Oh iya ya, harusnya kita hari ini belajar la uqsimu bihadzal balad. Tapi tak eleng-eleng lagi dulu, kayaknya waktu belajar pertama langsung surah An-Nas, belum belajar tentang Al-Fatihah. Padahal ibu ini akrab sekali dengan Al-Fatihah. Misalnya di pengajian-pengajian di kampung, liridha illahi wali syafa'atin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Ada beberapa yang mengirimkan wali hadrati Syekh Qadir Al-Jailani Al-Fatihah, wali hadrati mbah siapa, untuk mbah siapa Al-Fatihah, dan seterusnya. Bahkan ada beberapa majelis yang kalau membuka tidak mencukupkan dengan basmalah, tetapi juga
Mari kita buka acara pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah gitu. Nah, maka insya Allah hari ini kita akan belajar tafsir surah Al-Fatihah melalui kitab Tafsir Ar-Rahib yang ditulis oleh Dr. Rajab Subahidib yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Anang Rizka Mashadi MA PhD. Maka semoga dengan belajar kita hari ini kita akan semakin mencintai surah pertama di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Taib, pertama adalah nama-nama surah Al-Fatihah. Apa yang paling ingat Ibu dari nama-nama surah Al-Fatihah apa saja? 1. Al-Fatihah. Diteruskan sendiri nggih. 2. Ummul Kitab. Terus apa lagi? Pembuka Al-Fatihah. Apa lagi Bu? Baru 2. Ayo dong. Ada beberapa nama yang disampaikan di dalam kitab ini, bahwa surah Al-Fatihah itu punya banyak nama. Nah, kemudian beliau mufassir ini mengatakan, sesuatu yang punya banyak julukan pasti sesuatu yang istimewa. Nah, kalau kita kan namanya ya udah satu aja gitu. Tapi ada orang punya julukan mungkin Cukong, terus apa lagi Bu? Bos, terus apa lagi? Papi, Dedi, dan seterusnya. Dia punya banyak julukan. Mungkin orang ini punya keistimewaan. Begitu juga dengan surah Al-Fatihah. Ketika para ulama mendapatkan sumber bahwa surah ini mempunyai banyak nama, maka menunjukkan surah ini adalah surah yang memiliki banyak keutamaan. Yang pertama disebut dengan Ummul Kitab. Nah, Ummul Kitab. Alhamdulillahil alamina alhamdulillahi rabbil alamin Ummul Quran wa Ummul Kitab wa sab'u matani. Sudah dapat berapa nama? Tadi ada Ummul Quran. Kemudian ada sab'u al-matani. Ummul Quran, Ummul Kitab, sab'u matani. Nah, kenapa disebut induk? Karena memang Al-Fatihah itu mengandung banyak pokok-pokok inti dari ajaran Islam, mulai dari tauhid, ibadah, akhlak dan sebagainya. Ummul Kitab. Nah, disebut dengan Ummul Kitab nanti akan dijelaskan. Kemudian disebut juga dengan as-shalah yang kelima. As-shalat. Kalau yang Ummul Quran, sab'u matani, kemudian untuk Ummul Kitab itu termuat dalam satu hadis. Lalu disebut dengan salat, itu juga dalilnya adalah hadis. Ini satu hadis, ini ada hadis sendiri, ini ada hadis sendiri. Kenapa disebut as-shalah? Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, qala Allahu azza wa jal, qasamtus salati baini wa baina abdi. Aku membagi salat antara aku dan hambaku setengah-setengah. Jadi membagi sholat dalam kurung kata para ulama tafsir, yang dimaksud membagi sholat setengah-setengah itu adalah membagi surah Al-Fatihah. Kan ketika hambaku memujiku gitu kan, ketika hambaku mengagungkanku, ketika hambaku meminta tolong maka baginya jatah, ketika hambaku minta petunjuk maka akan aku beri dia petunjuk. Ada yang untuk Allah, ada yang untuk hamba. Nah, itu disebut as-shalah. Kemudian disebut juga Al-Fatihah, disebut juga dengan syifaun. Apa itu syifa? Obat.
Masya Allah. Apa dalilnya? Fatihatul kitab min shifaun min kulli da. Nah, pembuka kitab atau surah Al-Fatihah adalah penawar dari segala penyakit. Masya Allah. Ini nih udah mulai tumbuh nih cinta kita, Bu. Oh ya, nek maca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu adalah obat dari, Masya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitabi shifaun minas sammi. Bahwa surah Al-Fatihah adalah penawar dari segala racun, Bu. Lebih dispesifik lagi, kalau tadi penawar dari penyakit, hadis yang kedua disebut dengan penawar dari racun. Dan sekaligus dari hadis ini kita mendapat nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Nama, Bu? Fatihatul Kitab. Kemudian surah Al-Fatihah nampaknya tidak selesai satu kali pertemuan, Ibu. Disebut juga dengan Al-Asas. Nah, nomor 8 apa? Siapa yang menghafalkan di luar kepala? Nah, siap-siap dapat door prize pokoknya. Kenapa disebut Al-Asas? Berdasarkan perkataan seorang tabi'in yang mengatakan kepada muridnya. Beliau berkata, hendaklah engkau berpegang teguh dan membaca asasul Quran, yaitu Al-Fatihah. Juga seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas, beliau berkata, setiap sesuatu ada asal usulnya, dan asal usul Al-Quran adalah Al-Fatihah. Dan asal usul Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disebut Al-Asas. Kemudian apa lagi? Nomor 1 disebut apa, Bu? Fatihatul Kitab. Fatihatul. Nomor 9 kita tambahin lagi Fatihatul Quran. Pembuka Quran. Fatihatul Kitab, Fatihatul Quran, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Salah, Asy-Syifa, Masya Allah. Dan masih banyak lagi nama-nama Al-Quran menurut tafsir yang ada di hadapan kita ini. Kita cukupkan berapa, Bu? 9. Coba 5 aja, Bu. 1 Al-Fatihah, 2 Ummul Kitab, 3 Ummul Quran, 4 Syifaun, 5 nyebut terserah Ibu sekelingane, yang penting apal 5. 1 ya, 2 3 4 5. Nah, pokoknya terserah Ibu, yang penting apal berapa? Apal 5. Nanti kalau bareng-bareng nggak sama jadi gimana? Nah, poin yang kedua kita akan belajar tentang keutamaan Al-Fatihah. Tadi apanya? Namanya. Yang poin kedua adalah keutamaannya. Pertama, surah Al-Fatihah belum pernah turun kepada seorang nabi pun sebelum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, ketika malaikat Jibril duduk di samping Nabi, tiba-tiba ia mendengar suara pintu dibuka dari arah atas kepalanya, kata Ibnu Abbas. Lalu malaikat Jibril berkata, itu adalah suara salah satu pintu langit yang belum pernah dibuka kecuali hari ini. Lalu keluarlah dari pintu itu seorang malaikat. Jibril berkata, ini adalah malaikat yang hendak turun ke bumi, yang dia belum pernah turun kecuali pada hari ini saja. Lalu ia memberi salam dan berkata, bergembiralah,
dua cahaya yang diberikan kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, yaitu surah Al-Fatihah. Turunnya Al-Fatihah membuka pintu yang sebelumnya belum pernah terbuka, dibawa malaikat yang sebelumnya belum pernah turun. Nah, itu adalah keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua tadi, Bu, wasilah bagi kesembuhan. Tadi kita sudah baca bahwa surah Al-Fatihah satu bisa menyembuhkan segala penyakit. Yang kedua lebih spesifik lagi, surah Al-Fatihah dapat menangkal dari racun. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Al-Fatihah bisa menjadi sebab terkabulnya doa. Makanya kalau kita mau berdoa, sunnahnya adalah diawali dengan membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca sholawat. Tadi keutamaannya satu apa? Belum pernah turun. Dua, penyembuh. Tiga, perantara terkabulnya doa. Yang keempat, bahkan sah dan tidak sahnya sholat itu tergantung kepada surah apa? Masya Allah. Kita kan sholat itu baca apa saja coba? Dari Allahumma ba'id atau Allahu Akbar kabiro atau wajahtu. Tetapi sah dan tidaknya sholat itu digantungkan kepada surah apa? Itu menunjukkan bahwa Al-Fatihah punya kedudukan yang luar biasa. Setiap sholat yang tidak dibacakan surah Al-Fatihah di dalamnya, hiya khidajun thumma hiya khidajun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat itu kurang, kemudian kurang, kemudian kurang, sampai diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Kemuliaan yang kelima, surah Al-Fatihah adalah surah yang paling utama. Faqala ala ukhbiruka bi afdalil Qur'an. Apakah kamu mau aku beritahu tentang surah yang paling afdal di dalam Al-Qur'an? Qala fatala alaihi, kemudian dibacakan kepadanya alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Itu yang kelima. Ya ngiling-ngiling pokoknya bodoh pokoknya. 6. Al-Fatihah dan Al-Ikhlas itu punya bobot sepertiga dari Al-Quran. Kita sudah belajar ini berkali-kali. Bukan berarti kalau kita baca Qul Huwallah berarti sudah moco sepertiga dari Al-Quran, bukan. Tapi membaca Qul Huwallah itu maknanya itu makna yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas dan surah Al-Fatihah itu mewakili makna dari sepertiga Al-Quran. Bahkan disebutkan di dalam hadis, Masya Allah, an Abi Hurairah kullu amrin dzibalin la yubda'u bilhamdulillahi fahuwa aqta. Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah ia berkata bahwasannya segala sesuatu yang penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka ia terputus. Sekaligus di forum ini mari kita pelajari, boleh nggak buka acara dengan Al-Fatihah? Boleh. Luweh lengkap meleh, mari kita awali dengan bacaan basmalah, dilanjutkan dengan bacaan Al-Fatihah. Karena tadi ada dalilnya. Segala sesuatu yang baik tidak diawali dengan Al-Fatihah maka ia terputus. Tadi kami belajar mendengarkan Ustadz ini, Ustadz ini, Ustadz ini, Ustadz ini. Ketika ditanya tentang bolehkah kita membuka majelis dengan Al-Fatihah. Jadi kita yang terbiasa misalnya, mari kita buka majelis ini dengan bacaan basmalah misalnya. Terus kita pergi ke suatu tempat, mari kita awali pengajian ini dengan Al-Fatihah gitu. Dan yang Al-Fatihah gak perlu seperti itu. Dua-duanya boleh dan benar. Masya Allah.
Itu tentang nama dan Sekarang ibu matur seingatnya ibu tentang kemuliaan Al-Quran. Gak harus sama. 5. Oh 5. Sepertiga dari Al-Quran. 4. Sebagai obat. 3. Sah dan tidaknya sholat. 2. Terkabulnya doa. 1. Belum pernah turun sebelumnya. 6. Surah yang paling utama. Nama surah Al-Fatihah 1. Ya, 2, 3, 4, 5. Pokok aku wolak-walik sing penting duwe 5. Keutamaannya mau ke bolak-balik, yang penting bisa menyebutkan minimal berapa. Ibu, ini tidak detail. Jadi kalau belajar tafsir Ibnu Katsir lain lagi, belajar tafsir Qurtubi lain lagi, nanti baca Quraisy Shihab lain lagi. Hari ini kita menghususkan belajar dari tafsir Ar-Rahim, dan kita akan masuk kepada surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Bunyinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang misalnya ada mu'alaf nih, atau orang non muslim baru kenalan dengan Islam, lalu diberikan kepada beliau Al-Quran, dibuka Qurannya, maka kalimat yang pertama yang akan dijumpai orang ini adalah kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Begini, saya belum pernah ketemu ibu, atau ibu belum pernah ketemu saya. Maka seandainya saya di forum yang seperti ini, apa yang pertama akan saya lakukan? Mengenalkan diri. Maka sang penulis mengatakan, ketika surah Al-Fatihah diawali dengan kalimat apa? Maka sesungguhnya kala itu ada orang yang belum pernah berjumpa dengan Quran, gak pernah ngerti Quran, belum belajar tentang ketuhanan, apalagi Asmaul Husna, apalagi rukun Islam, rukun iman. Maka dari Al-Quran Allah langsung pertama kali, aku kenalkan diriku kepadamu. Tuhan yang akan kamu sembah, agama yang aku turunkan yang akan kamu ikuti, bahwa aku kenalkan diriku Bismillahirrahmanirrahim sebagai zat yang maha rahman dan maha rahim. Kalau kita mau perdalam ibu, kalau kita jadi muslim belum disebut muslim kalau orang lain belum kenal rahman dan rahimnya kita. Maka semestinya hal yang pertama kita kenalkan ketika kita datang ke majelis, ketemu siapapun, ketemu orang manapun, bahwa kita adalah perempuan yang penuh dengan kasih. Dan tandanya nek rawuh merengut napa senyum bu? Senyum. Nyapa atau diam? Salaman atau tidak? Salaman. Untuk menunjukkan orang Islam itu, apalagi kok muslimah, sudah ngaji, Alisa Khadijah, maka perkenalan yang utama dari petunjuk surat ini. Yuk kita kenalkan bahwa orang Islam itu penuh, kalau bahasa mereka tuh sering sekali toh ibu mendengar cinta kasih, betul bu? Sedikit-sedikit bahasanya apa? Cinta. Itu bukan ajaran mereka, itu ajaran siapa? Kita yang diminta bu. Jadi gimana caranya kita ketemu orang langsung dia terkesan, Masya Allah pancan mbak kaike Rahman, maksudnya punya penuh dengan kasih, sifatnya sangat menyayangi. Jadi kalau ada orang datang ke majelis, bukan nyong esok orapan ketemu maning lah, long pengurusnya TKP nyong TKP pengurusnya meneng bae takoni be, ya awan nyong yakin kayak wong salah alamat. Ngapa sih orang anak yang kenal pengurusnya? Maka tampakkan majelisnya apapun ibu, jualan apapun, profesinya apapun, tunjukkan bahwa kita pribadi yang punya sifat kasih dan
Sebagaimana Allah mengenalkan zatnya bahwa aku adalah Tuhan yang maha rahman dan maha rahim. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi kalau sudah orang kok kita kenalan, orang akan punya kesan, Bu. Kesan pertama begitu, ini dia Al-Quran, Bu. Masya Allah, kesan pertamanya Al-Quran diwakili dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu sangat nopo, Bu. Siapa yang tidak tergoda? Masya Allah, kok mau ketemu Tuhan yang maha rahman, maha rahim? Kok mau bergaul dengan ibu-ibu yang penyayang, yang pengasih, yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan kasih? Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya boleh. Niko dulu iklan apa, Bu? Apa? Oh, aks ya. Kalau pala kelalen. Kemarin saya tuh liwat itu ketika RCTI zaman dulu nih kalau, Bu. Kemudian di tengah sawah ada gubuk, terus bunyinya gimana, Bu? RCTI, oke, gitu, Masya Allah. Ini kesan pertama, Bu. Ayo. Maka umat muslim adalah umat yang paling berkasih. Sekarang kita lihat keutamaan basmalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim adalah kunci pembuka semua surat. Ada berapa surat di dalam Al-Quran? 114. Berarti jumlah basmalah ada berapa? Oke, yang 113 angkat tangan. Oke. Yang 114 angkat tangan. Oke. Kenapa 113? At-Taubah tidak diawali dengan, kenapa At-Taubah tidak diawali dengan basmalah? Karena surah At-Taubah itu isinya tentang, nah, sampai titik ini Ibu betul. Tapi di dalam surat yang bercerita tentang Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis, dikirim oleh seekor burung bernama Hudhud. Bunyi ayatnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka meskipun bismillah itu tidak diletakkan di At-Taubah, tetapi jumlah basmalah tetap berapa? 104. Masya Allah. Jadi nggak ada yang salah ya, Bu? Ya, semuanya betul. Sekarang berapa surat yang diawali dengan basmalah? 113. Kalau pertanyaannya berapa basmalah yang ada di dalam Al-Quran? Itulah majelis ilmu, Bu. Al-insanu a'da'u ma jahilu. Menungso niku cok dadi musuh napa-napa sing dereng dingerteni. Dalam 113, dalam 114. Kadang-kadang kita itu kasih aliran apa, kayak pengajian apa, karena belum begitu sudah tahu jatuh cinta. Inilah pentingnya kita duduk di majelis ilmu. Sekarang kita tahu pembuka semua surat kecuali surah At-Taubah adalah kalimat napa? Kalau tadi segala sesuatu yang penting tidak dimulai dengan Al-Fatihah maka terputus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Suyuti wan Nasa'i, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka ia akan terputus. Terus prepon bismillah nampa Al-Fatihah ajeng salah setunggale pareng kalih-kalihe luweh lengkap. Masya Allah. Sekarang pertanyaannya, baca bismillah ketika sholat yang jahar itu bismillahnya seru nopo sir? Nah, contoh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pernah ada orang umroh tengkar, Bu. Jebule nang Mekah Muhammadiyah ya. Lah ngapa imame ora maca bismillah, langsung
Alhamdulillah. Dan itu karena belum pernah ngaji di Ali Saudi jawab. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ada riwayat yang disebutkan bahwa Rasulullah membaca basmalah dengan jahar. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Annahu kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim wa dzakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi. Itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah membaca bil jahar. Yang kedua, meskipun demikian, ada juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menyiratkan bahwa membaca basmalah itu dengan suara sir atau pelan. An Abdullah bin Abbas annahu su'ila 'anil jahri bi bismillahirrahmanirrahim faqala kunna naqulu hiya qira'atul a'rab. Ia pernah ditanya tentang mengeraskan bacaan basmalah, lalu ia mengatakan bahwa kami menyebutnya sebagai bacaan orang Badui. Dari Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik, ia berkata, saya pernah salat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka semua tidak membaca basmalah ketika mengawali salat. Tadi Anas meriwayatkan jahar, sekarang riwayatkan salat di belakang Umar Utsman tidak jaharkan. Lalu yang betul yang mana? Terus leng maos pripun? Terus leng maos pripun? Nek pas sholat jahar leng maos jahar napa sir? Katanya tadi bener semua. Njur pripun, Bu? Maka ada imam yang bismillahirrahmanirrahim. Bingung soalnya, Bu. Kok nek nyong seru darani nek nyong lirih darani, maka tengah-tengah baiklah bismillah. Wah, bukan begitu. Sekarang begini. Kalau di madhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i utamanya, kaul-kaulnya mengatakan bahwa membaca surah Al-Fatihah itu bismillahnya jahar. Nah, tapi Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan bahwa membaca basmalah itu tidak perlu jahar. Berarti ini masalah khilafiyah. Boten usah nopo, boten usah bertengkar. Masya Allah, Ibu. Angger imame maca bismillah, ya dewek ya tunggal orang maca, ya kan, Bu? Karena mendengarkan bacaan imamnya sir basmalah, ya kita tetap membaca karena kita membaca di dalam hati. Jadi empun stop, bikin itu adalah dagangan yang tidak laku bagi setan. Kalau setan mau merongrong persatuan kita ke sesembahyang masjid nangkana bismillah, seru nek nangkana bismillah, bilang maaf ya, itu udah nggak laku, udah nggak laku sekarang yang begitu-begitu, Bu. Masya Allah. Itu bismillah. Saking mulianya bismillah, Rasulullah pernah menulis seorang katibul wahyu, penulis wahyu. Kalau nulis bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, Rasulullah minta tulisannya lebih dibaguskan. Karena tadi Allah sedang mengenalkan dirinya sebagai zat yang apa? Masya Allah. Dan di antara keutamaan bismillah, Bu, Rasulullah tidak tahu surat ini sudah selesai atau belum sampai Jibril menurunkan basmalah. Kalau Jibril menurunkan bismillah, oh berarti Al-Baqarah wis rampung, ganti napa? Surat yang baru. Kalau Jibril membawa surat ayat basmalah, berarti surat yang tadi diturunkan sudah selesai, ganti surat apa? Surat yang baru. Jadi basmalah juga menandai berakhir dan mulainya sebuah surah. Itu keutamaan basmalah. Lagi, Ibu pernah dengar ini? Dari Asim dari Abu Tamimah Al-Hujaimi, dari seorang yang membonceng Nabi. Lagi-lagi Nabi sangat biasa untanya dibonceng orang. Lah, maka mobil kita pun biasa kudune ditunggangi wong liya. Usah wedi gedibalen. Ibu, do you know gedibal? Zaman dulu saya kalau pakai sandal jepit teng desa, angger lemah ini kok blenyok, angger pun garing sandalnya dijokot cukili nggih
kayu Bu. Kadang-kadang nepak napa Bu? Nah niku zaman cilike kula. Aja wedi montore gedibalen. Nah niku bahasa Inggris niku Bu. Rasulullah saja kendaraannya biasa ditumpangi dan Rasulullah biasa memberi nasihat dan ngobrol ketika dalam kendaraan. Maka saya pernah katakan, ibu kalau sedang perjalanan dengan suami, gunakan itu untuk nopo? Untuk ngobrol. Kadang sampai rumah itu udah nggak sempat. Kemarin kita pelajari toh Bu, bukan suami kita nggak mau ngobrol Bu, tapi bahasanya sudah habis di mana? Di luar. Bukan suami kita nggak mau bantuin ibu ngasai ngepel, tapi gerakannya sudah habis di mana Bu? Lah wong teng jaba mawon garwane kula mung lenggah tok ala wis ora mangluru apa-apa. Pokoke udahlah dia nggak mau banting gerakannya sudah habis di luar. Meneng bae ora apa-apa mancan wis kata-katane wis entek nang nek wong wadon nang jaba nang jero balik maneh mung jaba mung jero eken bae turah. Kadang-kadang nek kurang nyeleh ngon tanggane sing pendiam Bu. Maka gunakan kalau kita naik mobil itu ngobrol dengan siapa Bu? Dengan suami Bu. Kadang kalau tidur nggak sempat mau tidur, kadang kalau lagi makan anaknya milu rame mboten sempat, maka sempatkan kalau pas pergi gitu gunakan untuk ngobrol. Aku membonceng Nabi di atas keledai, lalu keledainya jatuh. Aku mengucapkan cilaka setan. Kalau orang kita gini kesandung langsung tutuke menen apa Bu? Setan mana Bu? Misalnya anak kita numpain apa-apa, ada ibu benua Antartika, komentarnya langsung apa? Setan gitu kok. Lalu beliau bersabda, kamu jangan katakan celaka setan. Kalau kamu bilang celakalah setan, maka setan akan mengembangkan dirinya. Sampai Nabi itu memberi isyarat akan jadi serumah Bu. Tapi kalau kamu membaca bismillah, maka setan akan mengecil, bahkan lebih kecil dari seekor lalat. Dados jangan kalau terjadi sesuatu yang buruk, kita ucapannya bukan innalillahi, tapi malah muni apa Bu? Malah bunyi apa tadi? Yang elek banget tadi loh saya Pak. Duasar apa Bu? Nah, itu setan semakin apa Bu? Nah, maka basmalah itu adalah perisai melawan setan. Begitu kita mangkat ngaji, wanga-wangan, itu setannya sedang segede umah Bu. Begitu bismillah nyongpan mangkat, gendong anak repot bobok tuh. Tadi dengerin Ustazah Eva ngaji ya gitu, bobok. Kalau sudah bismillah, setannya jadi apa Bu? Ya Allah kayaknya melakukan bukangan tekan mriki atau temennya ngenjang yang tidak ada kendaraan janjian sama yang punya kendaraan Bu, biar tidak tindak dari simpangan sana ke sini. Tapi nek bismillah jadi napa? Jadi berarti nek asasahan seember ben keton sedidik maos napa? Nah, lemuari amburadul umah berantakan men keton cilik maos napa? Bismillah. Ya Allah Bu, tetaplah mencuci walaupun cucian kemarin belum masuk lemari. Nah, apa Bu? Tetaplah mencuci walaupun yang kemarin belum masuk. Kalau kelihatan banyak biar kelihatan kecil, baca apa? Nah, makanya kalau kita masuk rumah biar setan nggak ikut masuk, suruh baca. Kalau kita makan biar setan nggak ikut makan, baca. Kemarin anak saya begini, bun, tadi malam katanya kakak dengar sesuatu. Apa sih? Kan sampah kami pas di belakang pintu. Katanya ada suara kucing ngerodek sampah. Tapi itu langkahnya nggak kayak kucing Bun, langkahnya itu kayak manusia. Terus apa? Kamu mau bilang itu hantu? Bukan Bun. Ternyata ya Allah saya senang bersyukur. Kata kakak berarti itu jin dek lagi makan. Kan kita tadi makan tulang sama duri. Wah, jadi jinnya lagi ngambil sisa makanan orang mukmin yang dibaca dengan bismillah, karena sisanya akan dimakan jin apa Bu?
Mula papa jadi presto, ya Allah. Unjar presto, ayam presto, tulang lunak, kabeh mlebu menggon wetenge menungsa. Setan muslimnya kedapatan apa, Bu? Ya Allah, masa menungsa niku lho kados niku, Bu. Sekarang godong apa toh, Bu, yang enggak dibuat peyek toh, Bu? Suruh peyek, pegagan peyek, kangkung peyek, bayam peyek. Napa meleh, Bu? Mungkin wedhuse mboten nu. Kok kabeh ajeng dipresto, sisakan tulang, kita baca bismillah, itu adalah makanan siapa? Jin. Maka saya senang, oh kirain anak saya mau ngomong ada hantu, ternyata dia bilang, oh berarti tadi ada jin ngambil sisa makanan karena kita habis makan tulang dan duri. Masya Allah, saya terus saya guyon, putranya Ustazah siapa ya gitu, Bu. Masya Allah, tidak bercerita tentang pocong lagi, Bu. Sekarang surah yang kedua. Masya Allah. Jadi tadi orang Islam harus menampakkan sebagaimana sifat yang kita sembah, pengasih dan penyayang, kita pun harus menjadi umat yang penuh dengan kasih. Ibu penuh kasih sayang dengan siapa? Siapa yang hari ini belum dicium suami, angkat tangan, kecuali yang LDR. Siapa, Bu? Ruki Negdarang, Bu. Jadi kalau suami mau pergi kok belum cium, suruh balik, Bu. Kalau sudah terlanjur pergi, ibu dewe ayang, tadi ayang lupa belum cium, nanti suaminya akan balas emuah gitu, Bu. Masya Allah. Kemarin ada ibu yang tanya gini, Ustazah, saya ya izin nek ajeng pamit, tur maning kula ke bojone ke bakul bengkel, Us. Dan nek kula pamit cium tangan, ya kula belepotan gitu. Terus saya bilang, ya kalau ibu nggak bisa cium tangannya, ya bukan tangannya yang dicium. Saya bilang cium pundaknya. Nah gitu, nggak yang pinter-pinter gitu loh, Bu. Nah, tangannya gupak oli berarti orang niku berarti penggaris. Nek tangannya orang bisa dicium, ya yang dicium apa nih? Jeliane pundaknya apa Pak Mama gitu. Kok malah kecium-cium. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua bunyinya, semuanya sebenarnya patutnya kita pelajari. Tapi ada kalimat yang ditekankan di tafsir ini, kalimat alhamdu. Ini kalimat apa, Bu? Pujian. Menunjukkan rasa apa? Rasa syukur. Masya Allah. Kata penulis, kalau kita pernah bicara salah satu ibadah yang lanjut sampai akhirat adalah apa? Pernikahan. Dan ada ibadah lagi yang diminta itu dilakukan di akhirat. Kalimat itu diucapkan oleh penduduk akhirat, itu adalah kalimat pujian atau kalimat syukur. Maka setelah tadi kita diminta untuk menjadi orang yang penuh dengan kasih sayang, yang kedua, renungi bahwa kalimat kedua yang di dalam surat Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil. Maka orang Islam, muslimah, Alisa Khadijah punya ciri-ciri wong mukmin, wong muslimah sing pun ngaji niku orangnya pandai bersyukur. Kalau tadi jadi kasih sayang, yang kedua jadi orang napa, Bu? Masya Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Ustazah Eva pernah membedakan antara syukur dengan syakur. Apa kalau syukur itu? Udah bisa jawab, ayo tadi apa? Tanggung jawab yang jawab. Syukur apa? Syukur terima kasih dalam kondisi yang nyaman, kebaikan, baik-baik. Kalau syakur dalam kondisi sulit atau ujian. Kalau syukur itu mobilnya baru, alhamdulillah. Jilbabnya baru, alhamdulillah. Dapat door prize, alhamdulillah. Tapi kalau syukur harus jalan dari Bugangan ke sini, syakur, alhamdulillah, itu ibu syakur. Dan yang mampu ini jumlahnya sedikit.
Kalau yang bisa ini buahnya apple. Tapi yang mampu mensyukuri keadaan yang sulit, ujian itu jumlahnya sedikit. Kata Allah, wa qalilum min ibadiya syakur. Sekarang, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan illa wa huwa yuhibbu ayyara atharaha alaihi. Tidaklah Allah memberikan sebuah nikmat pada seseorang hamba, melainkan ia Allah senang melihat wujud bekas nikmat yang diberikannya. Makanya Rasulullah pernah menegur sahabat yang pakai baju compang-camping padahal punya yang bagus. Niku kados kula pun kelingan anduk, Bu. Ya, Bu. Nah, rasan tekan siki nggih jarang tak ganti, Bu. Mergane paling amba, paling meresep padahal empun tayumen. Tapi tesih dinggo. Terus kata suami saya, ngajarin orang syukur tapi diri sendirinya nggak syukur. Itu namanya tidak menampakkan nikmat, ampun ditiru. Nggih, Bu. Senenge kanggo anduk sing pun napa, Bu? Sing pun tayu mentinggo napa? Meresep, Masya Allah. Nah, niki, Bu. Allah, Ibu kan ini. Allah itu kan ini alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah itu bukan zat yang hanya senang dipuji, Bu. Tapi selain senang dipuji, senang diminta. Kalau kita senang dipuji, kalau diminta nggak senang, Bu. Jadi setan itu menggoda kita aja, engko nek dek menahi marahi ngari setitik, engko marahi kelong. Kalau Allah, zat yang ditampilkan di dalam ayat yang kedua, Allah adalah zat yang memiliki segala pujian yang ada di muka bumi ini. Tapi itu bukan zat yang hanya mau dipuji. Bahkan Allah itu senang banget kalau diminta. Kalau ada hamba yang gak minta kepada Allah, Allah itu sedih. Nah kalau kita didatangi proposal, Bu, Bu, itu ya Allah, maka Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ungkapan yang sangat indah sekali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hari kiamat adalah orang yang selalu memuji Allah. Mengucapkan kalimat napa, Bu? Mas, niku wong semulia-muliane, Bu. Mila napa mawon kahanane, cobi sakniki latihan matur napa? Alhamdulillah ya Allah. Orang yang pertama kali dipanggil untuk masuk surga adalah orang yang memuji Allah. Baik di saat senang maupun susah, baik di saat lapang ataupun dia selalu mengucapkan hamdalah dalam keadaan syukur maupun Masya Allah. Siapa orang yang dipanggil pertama masuk surga? Yang senang mengucapkan ayat kedua dari Al-Quran. Siapa orang yang paling disenangi oleh Allah? Yang paling senang membaca kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalau mau jadi orang yang dicintai oleh Allah, diremeni, diceluk surga nomor mbarep, perbanyaklah matur nopo. Dadi wong ngeluh niku wong adoh saking swarga, Bu. Dadi wong ngeluh panas banget wala sapa ya. Anyes udan niku wong adoh sekang swarga. Ngeluhaken bojo apa maning, Bu? Bojone kula si apikan tapi tapine niku kalimat napa, Bu? Kalimat tidak bersyukur. Bojo saya baik titik, enggak usah dikasih tapi. Enggak usah. Bojo saya baik tapi roto galak. Bojo saya wewean ning kurang romantis. Bojo saya eman ning ora patiyon duwe duit, niku kalimat kufur, Bu. Udah, bojo saya eman titik napa koma? Bojo saya tegas titik napa koma? Gak usah dikasih koma-koma. Itu kalimat kufur. Nah sekarang, Ibu pernah dengar Pak Kiai berdoa membuka seperti ini? Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ternyata, Bu, kalimat ini menurut hadis riwayat Ibnu Majah, ketika malaikat mendengar orang baca ini, Bu, malaikat bingung mau nyatet apa, Bu. Malaikat kemudian ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya mendengar hambamu mengucapkan satu perkataan tadi yang saya nggak tahu gimana nulisnya. Apa yang dia ucapkan? Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi.
Masya Allah. Kemudian Allah berfirman, tulislah sebagaimana yang dia ucapkan, aku yang akan memberi balasan. Berarti kalimat itu karena ada kalimat alhamdu. Kan tadi ya Rabbana lakal, sampai malaikat itu bingung nulisnya, Bu. Ini mau ditulis pahalanya apa? Saking pahalanya, ini mau ditulis kemuliaan yang apa? Saking mulianya itu pol-polan orang yang bersyukur itu. Maka kemudian malaikat sampai ngadu ke Allah, Allah ini mau ditulis apa ini? Maka kata Allah, dah biar aku yang memberi pahala. Kalau pahala disembunyikan, kita pernah belajar itu tandanya pahalanya apa? Istimewa. Masih ingat analoginya, Bu? Kalau suami ibu bawa tempe ke mall, gak mungkin ibu ditelakup gini. Tutup matanya, mah ada apa? I have surprise. Terus ibu sudah ditutup matanya, dibukalah ternyata suami bawa tempe ke mall. Ibu bilang apa? Alah, bapak ngapang tempe ke mall semang tutup-tutup melipat. Tapi kalau suaminya ibu bawa puding, dalamnya ada cincinnya, wes tahu. Urung sing mater wes tahu, sing bilang urung tenang mawon pada mawon, Bu. Kita itu golongan yang 95%, bukan yang 95% laki-laki jarang mengucapkan I love you. 5%-nya sering mengucapkan. Lah suami ibu yang 95 atau yang 5? Oh, besok kalau ketemu bapak kontur pancen ayah ke 95. Nek 95 niku nek cara bensin niku Pertamax napa Pertalite ya, Bu? Pertalite ya, kalau Pertamax itu 98 kayaknya, Bu. Oh, suami Pertalite ya, Bu. Enggak, Bu. Ibu, kalau ganjarannya disembunyikan Allah itu pasti istimewa. Yang namanya suami mau ngasih surprise mobil, Masya Allah, kayak Iris Bella, Bu. Wah, dikasih mobil mewah tuh. Wah, sampai di slow motion. Ustaz Eva ngerti Kang di berolah liwat nang HP, Bu. Omong itu sampai dibuat slow motion, ya kan, Bu? Gitu. Karena yang mau diberikan apa, Bu? Mobil. Atau mata kita ditutup, Mama jangan buka dulu. Apa sih, Pak? Tunggu dulu pokoknya. Udah siap, tarik napas. Dibuka depannya apa, Bu? Jadi ketika Allah berkata aku yang akan memberi balasan, pasti balasannya siapa yang akan diberi balasan orang istimewa? Orang yang pandai mila wong senenge ngeluh mesti mboten istimewa. 95% itu, Bu. Nah, ibunda sekalian yang dirahmati Allah, nih Masya Allah, ma an'amallahu ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'tahu afdalu mimma akhada. Dari Anas bin Malik, tidaklah Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba kemudian kita mengucapkan kalimat apa nabe? Alhamdulillah, kecuali apa yang dia berikan itu lebih utama dari apa yang telah ia terima, Bu. Jadi akan diberikan sesuatu yang lebih utama daripada yang sudah diterima. Masya Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka dan ridha kepada hambanya yang mengucapkan Alhamdulillah sesudah makan dan minum. Masya Allah. Lagi Masya Allah, sing sinten wonge ngagem-ageman enggal, mau sedongane napa? Pakai baju baru, bismillah. Baju lama, bismillah. Naik kendaraan, bismillah. Mau makan, bismillah. Berhubungan intim, bismillah. 2 doa terfavorit di Indonesia. 1, Allahumma barik lana. 2, bismika Allahumma ahya wa bismika. Selebihnya doanya semuanya bismillah. Sip. Wah, kan mengamalkan ayat yang pertama berarti, Bu. Alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin. Atau di riwayat yang lain, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bi aurati wa tajammalu bi fi hayati. Bahasa Indonesia ini ngaten ajeng ageman. Alhamdulillah sing pun maringi kula ageman njur kula mboten wuda.
Sing pun maringi agem manjur kula bercantik-cantik dengan pakaian itu. Maka sesiapa yang membaca doa dengan memuji Allah saat mau memakai pakaian, maka ia akan selalu berada dalam naungan dan perlindungan serta penjagaan Allah. 3 Bu, naungan, perlindungan, penjagaan. Mong maos nopo Bu? Masya Allah, saya kok nggak tahan mau bicara ini Bu. Kemarin ada postingan jilbab yang 2 layer itu adalah termasuk tabarruj. Di postingan itu saya kok pengen bales, tapi saya tangannya astagfirullahaladzim. Mbok usah ngopeni kodong 2 layer 3 layer, openono wong sing ngurung nggo. Saya lemes tadi malam Bu, onten wong posting kodong metu niki nem dalai niki selayar 2 layar pokok sing dalai itu adalah kodong tabarut. Saya langsung lemes Bu. Ya Allah Gusti, mbok turusi bae wong sing ngurung nggo, sing nggo klambi kenapa Bu? Sing kurang bahan, sing patona, pating pecetet mboten gena-gena. Lah kok malah sing nggo kodong di masuk nggih niku setane kula Bu. Nah, tapi makanya apapun pakaian yang kita pakai supaya kita dilindungi, dijaga. Baca apa tadi? Insya Allah kalau jilbab itu kita pakai ngaji, Ibu emang mau saingan sama siapa di pengajian Bu? Halo Bu? Nggak ada. Yang tahu baju kita mahal itu yang hanya punya semerek dengan dia Bu. Orang lain nggak tahu merek itu, nggak tahu kalau jilbab itu, sandal itu, tas itu harganya. Maka ya Allah, insya Allah niat kita bersih memakai pakaian itu dalam rangka menutup aurat. Boten lah kasih kepikiran, loh nyong nek gue kelambi kian jur marai. Enggak lah, niat kita pakai baju insya Allah hanya menutup. Maka lebih baik kita memperhatikan saudara-saudara kita, mendoakan orang-orang yang belum memakai. Masya Allah, pemberian Allah adalah pemberian. Tetapi ketika Allah mencegah untuk tidak memberi, juga adalah pemberian. Ini kalimat yang mengantarkan kita supaya kita mengucapkan alhamdulillah di setiap keadaan. Masya Allah. Tadi orang yang senang baca alhamdulillah dekat dengan surga, dicintai oleh Allah. Sekarang Quran dibuka Al-Fatihah dengan ayat yang kedua, bunyinya apa? Alhamdulillah. Nabi kita nabi terakhir namanya apa? Muhammad. Dengan kalimat alhamdulillah itu akar katanya sama Bu. Artinya apa? Terpuji. Kan ini segala puji. Kalau Muhammad adalah makhluk yang apakah ini kebetulan? Rasulullah adalah nabi penutup, namanya Al-Quran yang diturunkan kepada beliau dibuka dengan kalimat napa? Masya Allah. Pernahkah kita merenungi Al-Fatihah Bu? Artinya wong Islam ket awal tekan akhir kelakuannya harus napa Bu? Terpuji. Kalau berdagangnya harus apa Bu? Kalau jadi guru ngajarnya harus apa Bu? Karena Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dibuka dengan alhamdulillah, dan Nabi kita adalah Nabi penutup akhir zaman, namanya juga dari awal akhir diputar lagi maunya Allah. Kita senang mengucapkan kalimat hamdalah, jadi hamba yang bersyukur dan memiliki akhlak yang terpuji. Masya Allah. Kalau bermoco niki Bu, ya Allah, bertambah kecintaan kita kepada Al-Fatihah Bu. Coba 2 ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pengenalan. Muka-muka aku dadi wong sing penuh cinta dan kasih. Ini para putranya sedang tes ini. Maka nggih nderekaken wajib niku jemput. Ngenjang nganu catetane nyontek ngen batire nggih. Nggih, Masya Allah. Itulah kaitan antara alhamdulillah dengan nama napa? Muhammad.
Maka topik pertama kasih sayang, begitu kita baca alhamdulillah. Topik keduanya umat Islam adalah bersyukur. Masya Allah, bersyukur ibu. Nah, hampir selesai. Masya Allah. Nikmat Allah itu ada dua macam. Ini kan kita disuruh memuji atas nikmat Allah. Nikmat kecil dan nikmat besar. Nikmat besar itu apa? Nabi dan Quran. Nikmat kecil niku napa? Nikmat seliyane kenabian dan dadi kudune alhamdulillah wong ngaji kali alhamdulillah wong oleh montor seru pundi Bu? Seru ngaji. Bungae wong oleh hadiah kali bungae wong saged tindak ngaji kudune bunga pundi Bu? Karena Al-Qur'an dan kenabian atau hadis yang di dalamnya ada sunnah-sunnah Nabi digolongkan oleh para ulama sebagai nikmat nopo? Besar. Sementara yang lain-lainnya nikmat nopo? Ning kula oleh ditumbasaken gelang enggal kali mangkat ngaji gembira pundi? Oleh kelambi anyar kali mangkat ngaji 77 gembira pundi? Berarti memang kita itu makhluk yang masih kedonyan. Pun niku takwi mawon Bu. Angger kayane tayang rehab umah alhamdulillah seru banget. Ning mangkat ngaji itu kita anggap apa? Biasa. Bisa baca Quran itu kita anggap biasa. Padahal kali ini kita diingatkan nikmat besar itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Sementara selain itu nikmat napa Bu? Masya Allah. Maka sering ada kiai kalau ceramah alhamdulillah atas nikmat iman dan karena memang itu nikmat yang besar. Bila beberapa kali ini kami sampaikan, ayo angger ajeng tindak ngaos niku sing bungah. Mergane wong tindak ngaji niku diparingi nikmat nopo? Besar. Sedangkan kalau ibu di rumah HP-nya baru itu nikmat nopo? Ning wong dewek dasar makhluknya donya luweh seneng oleh nikmat dunia ketimbang cinta kepada Al-Quran dan Sunnah. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian tadi kita sebutkan Allah memberi nikmat secara langsung yang pertama. Yang kedua Allah memberi nikmat melalui perantara. Yang langsung tadi Ustazah Eva contohkan apa? Matahari, udara. Kalau yang melalui perantara? Masya Allah. Ini Bu, saya nggak bisa mulang ngaji, suara saya nggak sampai ke belakang kalau nggak ada perantara nopo mic yang disiapkan oleh pengurus. Saya nggak bisa mulang ngaji kalau ibu nggak ada di sini, njur kula dewek ngriki Bu, ya Bu, nggak bisa. Maka sesungguhnya setiap ketaatan yang kita lakukan itu melibatkan orang lain Bu. Kelambi saya dibelikan bojo, bisa tekan kene bensinne tukokna bojo, montore silihi bojone, diizinkan bojone, maka suami kita walaupun tidak ada di sini dapat napa? Ya Allah. Kadang-kadang saya berangkat ngaji itu dari atas sampai bawah nggak milik saya Bu. Kodong sekang ngendi, kelambi sekang ngendi, kaos kaki sekang ngendi, kasih tekan celana dobelan lecing Bu. Saya bilang Masya Allah, ini nih orang nih yang nggak datang tapi dapat pahala. Jadi sesungguhnya ketika kita berbuat baik jangan merasa baik, karena ketika kita berbuat baik itu kita melibatkan banyak orang Bu. Tadi yang kesini bensinnya habis ngisi bensin dapat pahala Bu, karena bensinnya digunakan untuk nopo? Ngaji. Masya Allah. Yang tadi mau kesini pulpennya habis tak tumbas pulpen. Masya Allah. Kita itu kalau berbuat baik nggak mungkin sendiri, pasti membutuhkan orang apa Bu? Itulah nikmat yang datang kepada kita melalui perantara orang lain. Maka kata Allah, karena nikmat Allah itu kadang-kadang diberikan melalui perantara orang lain, Allah pun selain meminta kita memuji Allah, alhamdulillah, hendaklah orang yang beriman itu pandai berterima kasih kepada
orang lain sesama manusia. Ditutup dengan hadis man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Sing sinten wonge dereng saged berterima kasih kalian menungso, berarti hakikatipun dereng bersyukur kepada Allah. Maka ada ayat dulu kita pelajari. Sekarang kan di Mahfazal 50 kaidah nabawiyah. Kalau dulu kita pelajari 50 kaidah Quran. Salah satunya ayat yang berbunyi wala tansawul fadla bainakum. Hei umat Muhammad, ojo dadi wong sing gampang ngelalenake apike wong liya. Jadi sifat lupa niku apik. Lupa nopo? Nek dewek gawe apik cepet-cepet dilupakan. Nek wong liya gawe apik selalu diingat. Nek dewek gawe elek aja dilupakan, nek wong liya gawe elek segera supaya tidak ada dendam. Maka satu, penuh dengan kasih sayang. Dua, ayat kedua ini memberikan karakter orang mukmin itu selalu bersyukur. Yang kedua, berakhlak terpuji. Yang ketiga, dia pandai berterima kasih kepada orang lain. Ucapannya alhamdulillah, sifatnya terpuji. Kepada orang lain mengucapkan jazakumullah. Nampaknya suara Al-Quran sayup-sayup terdengar jelang zuhur. Kita cukupkan baru sampai ayat yang keberapa, Bu? 2. Enggak, dibaleni sekedap meleh. Kalau sesuatu punya banyak nama menunjukkan istimewa. Sebutkan 3 saja nama Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dewek-dewek. Sebutkan kemuliaan surah Al-Fatihah. 3 saja. Ngatur kiambak. Ya. Kesan pertama apa yang harus kita tampakkan kepada semua orang? Kita adalah wanita yang penuh dengan kasih, sebagaimana Allah mengenalkan dirinya di awal surah Al-Fatihah dengan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada berapa surat diawali dengan basmalah? 3. Ada berapa kalimat basmalah di dalam Al-Quran? 114. Surah kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin, meminta kita untuk menjadi orang yang selalu apa? Bersyukur. Dan orang bersyukur itu, orang yang senang memuji Allah itu orang yang sangat dekat dengan surga. Dipanggil pertama kali untuk masuk. Bahkan ketika seorang perempuan di hadis yang lain diambil anaknya, kemudian dia memuji Allah, dia akan dibangunkan di surga rumah yang namanya rumah nopo? Door prize pertama. Rumah apakah yang akan dibangunkan untuk orang-orang yang pandai memuji Allah? Gak ada ingat? Baitul Hamdi. Napa, Bu? Ya Allah, Ustazah. Wah, ya Allah. Artinya bait itu artinya rumah. Terpuji syukur. Rumah untuk orang-orang yang senang memuji. Itulah rumah yang akan dibangunkan buat perempuan yang kalau diuji lisannya tetap matur nopo? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, dari awal sampai akhir diputar-putar, Allah meminta kita memiliki akhlak nopo? Terpuji. Yang ketiga, jo ampun dadi wong sing gampang nglalekaken kebaikan orang lain. Masya Allah, surat Al-Fatihah surat yang sangat indah, luar biasa. Semoga Allah menitipkan kepada kita kebaikan-kebaikan dari ilmu yang kita kaji hari ini. Saya akhiri, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.